Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Bapak, Ibu, sahabat, saudara, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kembali kita bermuajahah, berkumpul di rumah Allah dalam rangka ta'allamul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa ya, mengawali pertemuan kita pada subuh hari ini, mari sama-sama kembali kita talaqi, ya, memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita, ya, sebelum kita melangkah ke ayat-ayat selanjutnya. Baik, kita coba sekarang sambil pakai irama Pak ya, kita coba irama nahwan atau langgam nahwan, nanti boleh diikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم.
Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. Ya, diperhatikan huruf sodnya, huruf sod. Ihdinas, nos. Jangan sampai ke melenceng ke huruf shin. Ihdinas. Tadi saya dengar ada yang masih melenceng ke huruf shin. Ihdinas, nas, tebal. Jadi ketika mengucapkan huruf sad, punggung lidah agak naik ke atas. Kalau huruf shin, punggung lidahnya tidak naik. Ihdinas, ke bawah dia. Kalau huruf sad, punggung lidahnya ke atas, ke langit-langit. Jadi dia menghasilkan suara yang tebal. Ihdinas, ihdinas, ya. Jadi yang rasakan bapak-bapak yang rasakan. Jadi nggak bisa kelihatan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Mus, sinnya jangan ikut tebal. Mus tapi tipis. Mus ditarik. Mus, mus, ya. Jangan mus tebal. Tipis, ya. Ihdinas, nas tebal, mus tipis. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. صراط الذين أنعمت عليهم. Ya, perhatikannya an'am, ya. Yang pertama alif hamzah, yang kedua ain. An'am, ya. An'am, an'am, ya. Jangan sama an'am atau an'am, semuanya ain. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim ghairil magh, ya, gha-nya tebal, magh, magh. Ghairil maghdu, huruf dha. Ghairil maghdu, dha bukan da, bukan du, tapi du tebal. Huruf isti'alah. Ghairil maghdubi 'alaihim walad, tebal, ditahan dulu. Walad dhalin, 6 harokat. Walau dhalin, nanti sudah 6 baru masuk huruf lamnya. Ghairil maghdubi 'alaihim walad dhalin.
Tuh, 2, 3. Ya. Jadi itu tadi namanya langgam nahwan. Ya. Jadi kalau langgam itu pada dasarnya dia ada 7 lagu, ya. Bayati, Soba, Hijaz, Nahwan, Sika, Jiharka, sama satu lagi Ros, ya. Itu dasar-dasar lagu, ya. Apa hukumnya melakukan Al-Quran, ya? Kadang kita ini, apa sih hukumnya kenapa sih kita harus melakukan Al-Quran atau mengiramakan Al-Quran? Apa hukumnya, ya? Salah satu hadis Nabi SAW bersabda, "Man lam yataghanna al-Quran," barang siapa yang tidak melakukan Al-Quran atau tidak mengindahkan bacaan Al-Qurannya, maka fahuwa la biqaumin, maka dia tidak termasuk kaumku. Ya, apa artinya? Maka penting, ya, penting untuk memperindah bacaan Al-Quran, melakukan Al-Quran. Tapi kata para ulama tidak sampai dalam kategori misalnya berdosa, ya, jika tidak melakukan Al-Quran. Apa artinya? Ketika kita membaca Al-Quran maka berusaha untuk memperindah, ya. Tapi yang paling penting ialah dari kaidah tajwidnya dulu, ya. Jangan sampai lagunya diutamakan daripada tajwidnya, ya. Ibaratnya irama dalam membaca Al-Quran itu ibarat seorang kapten, sedangkan tajwidnya itu ialah jenderalnya. Tidak mungkin jenderal mengikuti kapten. Artinya apa? Tidak mungkin tajwid mengikuti lagu, ya. Jangan karena lagunya pengen enak didengar akhirnya panjangnya kepanjangan atau dengungnya kelewatan, ya. Misalnya baca Al-Fatihah, misalnya jadi imam, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu tidak konsisten mad arid lis sukunnya, ya. Yang pertama dia baca panjang, Bismillahirrahmanirrahim, misalnya 4 harokat. Kemudian masuk ke ayat selanjutnya 2 harokat, Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi harus konsisten. Jadi jangan terpengaruh lagu, ya. Tajwidnya tetap harus diutamakan. Akan tetapi penting juga untuk memperindah bacaan kita, untuk belajar. Ketika sudah tajwidnya sudah bagus, maka ke jenjang selanjutnya untuk memperbaiki, ya. Minimal kita bisa 1 irama, ya, yang bagus, karena penting, ya. Banyak orang masuk Islam, banyak orang terunggah hatinya karena mendengarkan Al-Quran, ya. Salah satu sahabat, ya, Umar bin Khattab, ketika mendengarkan bacaan, ya, Al-Quran adiknya, maka dia tergugah hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Sahabat Umar kaget, ya. Ini apa ini Toha? Terus dia dengar lagi, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kalau tidak dibawakan dengan hati, tidak dibawakan dengan indah, maka tidak akan masuk ke dalam hati seseorang. Maka Allah berfirman, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ciri seorang beriman, apabila dibacakan Al-Quran maka didengarkan asma-asma Allah, maka bergetar hatinya, ya. Bapak-bapak mungkin sering, ya, kalau dengar orang ngaji yang bagus, yang indah, kadang hati kita bergetar. Itu adalah salah satu ciri keimanan seseorang. Kemudian bertambah pula keimanannya, ya. Jadi mari kita berusaha untuk memperbaiki bacaan kita dan berusaha untuk memperindah. Jadi membaguskan dulu, kemudian memperindah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka mushaf Al-Quran kita. Kita buka surah Toha, ya. Silakan diambil mushafnya.
Surah Thaha ayat 124. Juz 16 halaman 320 ya, kalau mushaf standar ya. Kalau mushaf standar. Ya, kalau yang terjemahan itu kalau nggak salah 320 halaman 320 Pak. Paling bawah. Surah Thaha ayat 124 ya. Surah Thaha ayat 124. Ya, wa man a'rada, ayatnya wa man a'rada an dzikri. Ya, sudah semuanya. Surah Thaha ayat 124. Kita mau langgam nahwan lagi atau langgam yang lain? Yang lain. Langgam apa? Bayati, Soba, Hijaz, Jiharka, Ros. Ada yang mau request? Enggak ada? Atau sama yang tadi? Apa Pak? Ya? Yang melengking. Oh, jangan melengking. Oh iya. Yang mana? Yang sedih atau yang slow? Ya? Hijaz. Oke, Hijaz. Hijaz itu nama suatu daerah ya. Jadi kebanyakan nama-nama lagu itu diambil dari daerah ya. Bayati, Soba, kemudian di antara 7 lagu itu misalnya Bayati itu ada masih banyak cabangnya lagi, atau orang biasa bilang variasi ya. Ada Bayati Koror, Bayati Nawa, ada Jawabul Jawab dan lain sebagainya. Baik Hijaz, kalau Hijaz itu dia lantunan syair-syair yang sering dibawakan oleh orang-orang Mesir. Jadi Hijaz itu terkenal dari Mesir. Jadi lagu-lagunya mirip lagu-lagu Mesir. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, jadi na 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 na. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ketinggian atau bisa diikuti ketinggian ya? Ya, direndah lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tuh, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ulangi. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Ya, perhatikan tajwidnya. ومن أعرض عن ذكري. Nun mati ketemu za, hukumnya apa? Ikhfa ya. Ditahan. An dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Fa inna
lahu, dua harakat, lahu ma'isyatan dhanka. Ikhfa lagi, ma'isyatan dhan, ya. Jadi rata-rata huruf ikhfa. Saya ulangi lagi. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Tuh, 2, 3. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Tuh, 2, 3. Kita ibtida di fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Saya ulangi. Fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Ya, wa nahsyuruhu, dua harakat ya. Wa nahsyuruhu. Lanjut. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Saya ulangi. Qala rabbi lima hasyartani, 4 harakat. Mad apa namanya itu? Mad jaiz ya. Karena mad bertemu dengan huruf hamzah berbeda kalimat pada 2 kalimat. Hasyartani dan a'ma itu 2 kalimat. Qala rabbi lima, perhatikan jangan dipanjangkan di rabbinya karena binya enggak panjang. Qala rabbi lima hasyartani, ini yang berpanjang 4 harakat. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuh, 2, 3. Hati-hati di huruf ma-nya, lima hasyar, ma-nya enggak panjang, jadi harus cepat. Qala rabbi lima hasyar, lima hasyar. Qala rabbi lima hasyar. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuh, 2, 3. وقد كنت بصيرا. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. 2, 3. وقد قلقلة ya. وقد كنت بصيرا.
Sekali lagi, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Lanjut ayat selanjutnya. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Tuh 2 3. Ayatuna fanasitaha. Perhatikan panjang pendeknya. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Tuh 2 3. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Wa kadzalika al-yawma tunsa. وكذلك اليوم تنسى. Ya. Jadi kalau ada yang panjang-panjang di akhir yang 2 harokat seperti tunsa ya, seperti basiron ya, wa qad kuntu basiron tadi kita baca di ayat 125, basiro sama a'ma itu wajib 2 harokat ya. Tidak boleh ditambah 4 harokat atau 6 harokat. Beda sama mad arid lis sukun ya. Mad arid lis sukun itu ketika waqaf misalnya bismillahirrahmanirrahim. Dia panjang, kemudian ada huruf sukunnya terakhir ya. Kalau mad iwad ya, seperti basiro itu harus 2 harokat, tidak boleh ditambah ya, nggak boleh 4, nggak boleh 6. Seperti wa kadzalika al-yawma tunsa. Dah 2 harokat, jangan ditambah. Tunsa ya. Lanjut ayat 127. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Saya ulangi. Wa kadzalika najzi, qalqalah najzi ya, zi ya, bukan ji, bukan zi tapi za, zai ya, za. Najzi man asrafa izhar, man asrafa wa lam yu'min dengung, nun mati ketemu ba, iqlab, yu'min bi ayati rabbih. Saya ulangi. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Tuh 2 3. Hati-hati ya di najzi ya, najji ya. Mohon maaf, biasa kalau orang ini ya, kadang orang Betawi atau orang-orang Jawa ya, kadang hampir mirip, huruf ja, huruf za itu hampir dibaca jas semua ya. Najzi bukan najji ya, itu pengaruh dialek ya. Tapi bisa dirubah, bisa. Wa kadzalika najzi zi ya, ijazah. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati
Rabbi. Tuh, 2, 3. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. Za yang panjang. A-nya panjang ya. Wala'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Tuh, 2, 3. Wala'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Jangan karena pengen terpengaruh lagu akhirnya koknya dipanjangkan. Wala'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Salah ya. Jadi harus tetap pada koridornya. Ya, sebenarnya kalau kita sudah membaca Al-Quran dengan tajwid yang bagus, dengan pas tempo yang pas, sebenarnya itu sudah cukup sebenarnya, walaupun tidak punya suara yang bagus, tidak irama yang bagus. Kalau dengan tajwid yang bagus, tempo yang bagus, itu orang mendengarnya sudah enak ya, apalagi kalau ditambah dengan irama. Jadi yang paling penting itu ialah ya, tajwidnya atau bacaannya. Sekali lagi, wala'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menceritakan yang kita baca tadi, mulai dari ayat 124 ya, sampai 126. Ini menceritakan tentang kondisi seseorang ya, setelah dibangkitkan dari alam kubur ya, ketika ingin dihisab atau dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata orang-orang yang di dalam ayat ini? Dia mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta, sedangkan waktu di dunia aku melihat. Kok aku bangkit dari kubur, mataku sudah tidak bisa melihat. Padahal di dunia aku melihat jelas, terang. Kenapa pas aku bangkit mata aku dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita baca di ayat 124. Wa man a'rada 'an dzikri. Siapa itu orang-orang yang dibangkitkan dalam kondisi buta? Yaitu orang-orang yang berpaling an dzikri, dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa itu peringatan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu tuntunan-tuntunan yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Apa itu tuntunan rasul kita? Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntunannya apa? Yaitu Al-Qur'an ya. Orang-orang berpaling dari Al-Qur'an, mereka lupa. Lupa di sini bukan lupa yang tidak disengaja, tapi pura-pura lupa ya. Pura-pura lupa, ada jadwal pengajian misalnya, nggak usah, pura-pura lupa, pura-pura mengabaikan ya. Jadi itulah yang dimaksud ya. Dia tahu apa yang di dalam Al-Quran tapi tidak melaksanakannya. Dia tahu wajibnya mengaji, wajibnya menuntut ilmu, tapi tidak dilaksanakan. Itu namanya pura-pura lupa, mengabaikan. Wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling ya, mengabaikan peringatanku yaitu Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya ialah ma'isyah kehidupan, dhanka yang sempit. Apa maknanya yang sempit? Al-Awfi menafsirkan bahwasanya
kehidupan yang sempit adalah hati yang sempit, hati yang gelisah, hati yang risau, hati yang galau. Ya, mohon maaf ya, boleh jadi kita bisa memakan apa saja yang kita mau, apa yang kita sukai. Kita bisa berkendara dengan kendaraan yang bagus yang kita sukai. Kita bisa tinggal di rumah manapun yang kita sukai. Akan tetapi hatinya selalu risau, hatinya selalu galau, hatinya selalu sempit. Karena jauh dari tuntunan, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dinamakan dengan ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit, kehidupan yang sengsara. Walaupun materinya banyak, akan tetapi hatinya yang sempit. Sebagian ulama menafsirkan ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit itu bukan kehidupan di dunia, akan tetapi kehidupan di kubur. Ya, jadi kuburannya sempit. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia dibangkitkan dalam kondisi buta. Ya. Maka bertanya orang-orang yang dibangkitkan dalam kondisi buta, apa dikatakan? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta sedangkan aku di dunia itu bisa melihat? Kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Para ulama menafsirkan kondisi buta pada waktu itu memang betul-betul real buta, tidak bisa melihat. Ya. Ada yang menafsirkan juga bahwasanya bukan cuma buta. Ya. Di dalam ayat lain dikatakan wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim bukma wa umya wa summa. Ya. Tuli, bisu dan buta. Ya. Di dalam ayat lain disampaikan itu bukan cuma buta tapi tuli, kemudian bisu dan buta. Ya. Qala rabbi lim hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Tapi yang lebih dahsyatnya lagi, dibangkitkan dalam kondisi buta, akan tetapi ketika di dalam neraka dia baru bisa melihat. Ya. Jadi yang dia lihat cuma neraka jahanam. Itulah salah satu siksaan yang besar. Ya. Tidak bisa melihat sesuatu yang lain, yang dia bisa lihat adalah cuma siksaan di neraka jahanam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Apa alasannya kenapa dibangkitkan dalam kondisi buta orang-orang tersebut? Agar tidak bisa membantah, tidak bisa tidak bisa membela dirinya. Ya. Itu dalam kondisi buta aja dia masih ngomong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa aku dalam kondisi buta? Ya. Apalagi dia bisa melihat, ya. Pasti dia akan membantah dan lain sebagainya. Maka dibangkitkan orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi buta. Apa kata Allah? Dia jawab, kenapa aku dibangkitkan dalam kondisi buta? Allah berkata, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Qala, Allah berfirman, kadzalika atatka, seperti demikianlah ya engkau memperlakukan ayat-ayatku. Ketika datang ayat-ayatku kepadamu, ya, ketika Ustadz telah menyampaikan ayat-ayatnya, atatka ayatuna, ayat-ayat kami telah disampaikan kepada saudaramu, anakmu, tetanggamu bahwasanya ada ayat-ayat Al-Quran, maka laksanakanlah. Apa yang engkau lakukan? Fanasitaha, ya, engkau melupakannya, engkau sengaja, bukan melupakan dengan sengaja, engkau betul-betul mengabaikannya. Maka pada hari ini, wa kadzalikal yauma tunsa, hari ini kata Allah, aku melupakanmu sebagaimana engkau melupakan ayat-ayatku. Ya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang melupakan ayat-ayat Al-Quran, ya. Dan kita tidak termasuk orang-orang yang dilupakan, ya, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita dilupakan oleh makhluk, ya, oleh orang lain, ya, karena kita berbuat baik kepadanya, kemudian kita dilupakan, itu tidak apa-apa. Ya, tapi ketika Allah melupakan kita, itulah azab yang sangat besar. Ya. Karena tidak ada lagi pertolongan selain pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ahli Al-Quran, orang-orang yang senantiasa tidak lupa, ya,
tidak lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak bercakap-cakap dengan Allah, yaitu dengan membaca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah